Apakah pakaian hanya sekedar lembar kain penutup tubuh? Jika benar demikian, mengapa hari ini orang-orang memilih berbusana sedemikian rupa? Pakaian bukan hanya pelindung dari panas dan dingin, tetapi juga bahasa diam yang mengungkapkan siapa kita. Pakaian membawa fungsi sosial, spiritual, ekspresi diri, dan warisan budaya yang menjadi cermin zaman dan jati diri yang tak terucap kata. Di tengah derasnya arus modernitas, budaya Jawa tetap menjadi pijakan hati dan jati diri. Assalamualaikum, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Sri Lestari, owner dari Lurik Asri yang beralamatkan di Dukuh Titang, Desa Tlingsing, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari sejak kecil memang saya terlahir di lingkungan lurik atau lingkungan perajin tenun, tapi untuk Lurik Asri sendiri mulai fokus di pertenunan atau perlurian ini pasca gempa 2007. Kalau menurut saya lurik itu harus terus berkembang lah. Itu termasuk pakaian adat dari suku Jawa, harus dilestarikan. Tapi akhir-akhir ini lurik banyak saingan dibuat dari mesin, nggak setradisional dulu. Ya mungkin itulah sekarang agak sepi lurik yang tradisional karena tersaing oleh kain yang dari luar daerah Jawa. Itu diproduksi menggunakan full semua mesin. Menurut saya, lurik merupakan suatu tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami, dan kami sangat pantas untuk mempertahankan. Bukan hanya nguri-uri sebagai itu suatu tradisi, tapi lurik merupakan lapangan pekerjaan bagi kami yang harus kami perjuangkan supaya tetap lestari. Menurut saya, lurik adalah suatu tradisi, tapi menurut saya pribadi, lurik adalah lapangan pekerjaan yang sangat membantu ibu-ibu di daerah kami untuk membantu para suami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi lurik harus kami perjuangkan tetap ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk mengurangi angka pengangguran di daerah ini. Karena kita masih tradisional, masih menggunakan adat, jadi punya ciri khas lurik sendiri-sendiri setiap produksi. Kalau simbah-simbah zaman dulu, setiap motif lurik itu ada unsur atau ada maknanya. Misalnya kalau lupat, kalau tumbar pecah itu untuk acara 7 bulanan. Terus ada motif pranaan atau lupat itu untuk acara abdi dalam keraton. Tapi seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya situasi, sekarang customer membutuhkan sesuatu atau inovasi yang baru. Makanya sebagai perajin lurik kami selalu menginspirasi, memotivasi diri untuk
menciptakan motif-motif baru agar tidak monoton, agar tidak stagnan, dan semakin diminati para konsumen. Seiring berkembangnya waktu, kalau zaman simbah-simbah dan nenek moyang kami dulu ada filosofinya, tapi untuk saat ini karena sangat beragam, bermunculan motif-motif baru sesuai permintaan customer, jadi sekarang sudah ada maknanya lagi selain untuk memenuhi keinginan customer. Kalau lurik yang saya produksi itu masih semua tradisional, semua menggunakan tangan manusia, nggak kayak lurik yang sekarang lagi naik daun yang dibuat full dari mesin. Motif kami kembangkan sesuai inovasi kami sendiri. Kadang customer datang, tolong dibuatkan Bu motif yang belum pernah dipakai teman-teman yang lain. Kadang para konsumen kami datang juga sudah membawa motif tersendiri, digambar lewat apa ya, dibantu lewat komputer itu loh. Sering saya mendapatkan cuma selembar kertas, tapi di situ sudah ada gambaran lurik seperti ini lewat komputer. Kalau motifnya itu banyak banget, ada yang lurik lembut, ada yang lurik panjang, tergantung seleranya. Dari pengrajin saya, dari tukang ngeklos itu kualitasnya harus dijaga, warna yang menter itu harus warna sesuai yang kita inginkan. Jadi kita bikin kain itu enggak asal-asalan. Menurut saya meskipun lurik itu sudah berjalan sangat jauh, sangat panjang, puluhan tahun dari simbah-simbah, sudah beberapa generasi, tapi saya tetap yakin bahwa lurik akan selalu mendapatkan pasar, selalu akan mendapatkan penggemar, dan saya berharap pemerintah selalu mendukung apa yang menjadi sumber penghidupan kami. Dan saya berharap lurik tidak hanya diminati di lokal daerah sini, tapi untuk nasional bahkan mancanegara. Ya, saya pengen banget lurik itu maju lah, seperti tahun 2022 2021 itu lurik sangat antusias banget, masyarakat itu pakai baju adat lurik itu. Ya pengen saya lurik tetap jaya lah, meskipun digempur dengan lurik yang pakai mesin. Menurut saya setiap lembar motif adalah suatu perjuangan. Setiap lembar motif adalah suatu harapan untuk lebih baik. Makanya saya selaku perajin lurik dan teman-teman saling memotivasi untuk mengembangkan diri, untuk tidak patah semangat bahwa lurik ini akan menemukan kejayaan di kemudian hari.